Selamat pagi rekan pemuda remaja sekalian. Ada satu cerita singkat. Jadi seorang mama membangunkan Dira anaknya. Dia mengatakan bahwa, "Dira bangun, sudah siang. Kamu harus berangkat ibadah." Ibadah remaja tentunya. Ntar telat loh. Begitulah cuplikan kisah Dira setiap hari Minggu. Tetapi ada hal yang membuat Dira lebih kesal ketika dia tahu bahwa mamanya tidak berangkat ibadah hari Minggu. Dira merasa mamanya sekedar bicara dan mempunyai kewajiban untuk membangunkan anaknya untuk beribadah. Tetapi dia lupa tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat Allah. Mungkin kita sebagai orang yang lebih dewasa mudah menasihati orang untuk berbuat baik, tetapi kita pun sulit untuk melakukannya karena banyak tantangan dan rintangan. Hal tersebut juga terjadi dalam konteks bacaan kita hari ini, Matius 23 ayat 1-36, yang berbicara tentang ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan hukum Taurat. Tetapi tingkah laku mereka berbeda dari yang diajarkan. Dengan demikian melalui teks Matius 23 ayat 1-36 ini, remaja belajar untuk menyelaraskan perkataan dengan hati, pikiran, dan tindakan sesuai hukum Allah. Injil Matius berisi tentang ajaran-ajaran dan kehidupan Yesus. Selain itu, Injil ini juga berbicara tentang nasihat-nasihat tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dan arti menjadi anggota umat Allah. Injil Matius menunjukkan bahwa kabar baik yang diberitakan Yesus disasarkan pada hukum dan ajaran perjanjian lama, sehingga Injil Matius banyak bersinggungan dengan teks perjanjian lama, khususnya Yesaya. Kabar baik yang Yesus beritakan juga merupakan kabar yang baru dan ditujukan untuk semua bangsa dan mengundang setiap orang yang percaya untuk mengabdi kepada Allah dan mengasihi sesama. Dan juga termasuk dalam bagian di mana Yesus memberitakan kabar baik di Galilea dan Yudea. Perikop-perikop tersebut termasuk dalam pembahasan Yesus berhadapan dengan para lawan di Yudea, dan lebih membahas tentang kecaman Yesus terhadap orang Farisi di depan umum. Hal ini terlihat dari judul perikop, yaitu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apabila kita memperhatikan ayat tersebut, lebih banyak kata celakalah yang menandakan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka, ahli-ahli Taurat tersebut mengajarkan orang untuk baik secara lisan dan tulisan untuk mengembangkan, mengajar dan menerapkan hukum Taurat di dalam lingkungan kehidupan bangsa Yahudi. Ahli Taurat mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat dengan teliti. Mereka juga mempunyai kedudukan yang tinggi. Hal tersebut sama juga dilakukan oleh orang Farisi. Orang-orang Farisi yang mengajar di rumah-rumah ibadah, mereka menganggap bahwa tafsiran dan ketetapan yang diturunkan dari tradisi mempunyai otoritas yang sama
dengan hukum Taurat. Mereka juga mementingkan ritual-ritual keagamaan dan etika. Yesus memberikan pesan bahwa orang-orang diperbolehkan untuk melakukan dan menuruti segala sesuatu yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi mereka tidak dianjurkan untuk menuruti perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan orang Farisi, Mas. Karena Yesus tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya. Alasan Yesus menyampaikan dalam ayat-ayat berikutnya seperti dalam ayat 4, di mana mengatakan bahwa mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan umat untuk melaksanakan hukum Taurat sebagai cara mengabdi kepada Allah. Akan tetapi hal tersebut menjadi beban bagi sebagian orang. Melalui perkataan ini Yesus ingin menegaskan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat suka merumuskan aturan-aturan, tetapi mereka tidak mau menolong orang lain untuk melaksanakan hukum tersebut. Ahli Taurat dan orang Farisi menginginkan kesalehan mereka untuk dilihat, supaya dilihat orang lain, sehingga mereka mengenakan tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Udah itu dalam setiap peribadahan mereka selalu duduk di depan, dan mereka lebih suka dipanggil rabi atau guru. Inilah yang dikecam Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itu dianggap sebagai kemunafikan, sehingga seterusnya Yesus mengungkapkan bahwa dalam ayat 23, Yesus mengungkapkan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi mengabaikan hukum Taurat, belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan. Belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan. Ketika hal tersebut merupakan hukum yang lebih berat nilainya. Dengan demikian, kecaman Yesus mempunyai landasan yang kuat dan bukan kebencian belaka. Orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah gambaran orang yang tidak menjaga perkataan dengan pikiran, hati, dan tindakan yang selaras. Mereka tidak memiliki keselarasan dalam hidupnya. Mereka mengajarkan dan menafsirkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menjalankan hukum Taurat dan mengabaikan sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, yaitu kasih, keadilan, dan kesetiaan. Yesus menganggap mereka sebagai orang yang tidak selaras antara perkataan dengan hati, pikiran, dan tindakan, dan memberi pesan untuk tidak mengikuti perbuatannya. Dengan demikian, pembacaan hari ini diharapkan untuk menjadi orang yang mempunyai keselarasan perkataan dengan hati, pikiran, dan tindakan. Kita bukan menjadi orang munafik, tapi hidup selaras. Dalam hal ini, remaja diajak untuk mengetahui maksud kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Kecaman tersebut bukan berarti Yesus mengajarkan untuk mengumpat, tetapi mengajarkan untuk menyelaraskan pikiran dengan hati, pikiran dengan tindakan. Keselarasan ini menimbulkan tindakan yang tidak berpura-pura, tetapi sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran.
Dengan demikian remaja melakukan segala tugas dan tanggung jawab sebagai anak, pelajar, dan lainnya, bukan untuk mencari pujian dan menjadi orang yang munafik, tetapi remaja melakukan tanggung jawabnya dengan segenap hati. Ketika remaja sudah bertindak selaras dengan hati dan pikiran, mereka diajak untuk bertindak sesuai dengan hukum Allah, terutama melakukan kasih, keadilan, dan kesetiaan kepada orang lain. Dengan demikian, tindakan yang selaras tersebut mempraktekkan kasih, kesetiaan, dan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya orang yang semakin dia banyak pengetahuan, dia semakin merasa bahwa belum hebat, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau pernah rekan remaja sekalian mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa padi semakin berisi semakin merunduk. Dari kacamata sains itu diteliti. Ada seorang dia seorang psikolog namanya David Dunning dengan temannya yang bernama Justin Kruger, sehingga dinamakan dengan Dunning-Kruger effect. Jadi mereka menyelidiki padi semakin berisi semakin merunduk. Teori ini menjelaskan bagaimana orang yang pandai bisa semakin rendah hati. Namun sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan yang rendah cenderung untuk menilai dirinya sangat tinggi dibandingkan dengan kenyataan. David dan Justin ini melakukan percobaan dengan melakukan tes terhadap mahasiswa tentang tata bahasa. Setelah menyelesaikan tes, peserta yang merupakan mahasiswa itu diminta untuk menilai bagaimana perkiraan hasil tes mereka. Ditemukanlah ternyata para peserta yang mendapat nilai paling rendah menilai hasil tes mereka sangat tinggi. Mereka yang hasil tesnya hanya lebih baik dari 10% peserta yang lain. Dan mereka merasa bahwa nilai mereka sekitar 67% lebih baik daripada peserta yang lain. Sementara peserta tes yang memiliki hasil terbaik, malah sebaliknya, mereka malah tidak yakin atau memperkirakan hasil tes mereka sedikit lebih rendah dari kenyataan. Bukan hanya itu, setelah seluruh peserta dikonfrontasi tentang kenyataan, peserta dengan nilai terbaik bisa memperkirakan nilai mereka semakin dekat dengan kenyataan. Sedangkan peserta dengan nilai yang hanya lebih baik atau tadi yang 10% saja tidak mengubah penilaian mereka. Artinya mereka tidak lebih baik dari orang yang pertama tadi. Mengapa hal ini terjadi? Profesor Dunning ini mengatakan bahwa bisa ini terjadi karena pengetahuan yang kurang, sehingga mereka tidak tahu apakah mereka lakukan sudah benar atau belum. Karena pengetahuan yang kurang,
Kemampuan untuk menilai juga kurang. Pengetahuan yang berkaitan dengan tes itu sendiri. Dalam tes tersebut, tata bahasa tadi, jika seorang kemampuan tata bahasanya rendah, apakah mungkin bisa menilai bahwa hasil tes mereka lakukan tidak benar? Kemungkinan itu tidak. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan seringkali menjebak seseorang merasa sudah sangat hebat, padahal masih banyak yang lebih hebat. Kurangnya pengetahuan dan ketidakmampuan membuat seseorang tidak mampu melakukan penilaian yang objektif. Apakah hasil mereka atau pekerjaan mereka baik? Keterbatasan wawasan dan pengetahuan bisa saja menyebabkan orang ini menilai pekerjaannya sangat baik. Padahal hanya biasa saja. Bukan tidak, mungkin bisa jelek. Sebaliknya, pengetahuan dan kemampuan yang tinggi bisa membuat seseorang untuk menilai bahwa pekerjaannya hanya rata-rata. Bukan jelek, namun juga tidaklah yang terbaik. Sebab pengetahuan ini membuat seseorang tahu bahwa masih ada yang lebih baik daripada dia sendiri, atau masih ada yang lebih hebat daripada dia sendiri. Serta pengetahuan biasanya membuat orang untuk berusaha memperbaiki diri. Itulah mengapa padi yang semakin berisi semakin merunduk. Orang yang mampu dan tahu sadar bahwa dirinya belumlah yang terbaik. Mungkin masih banyak orang yang lebih baik dan lebih hebat daripada dirinya sendiri. Marilah rekan remaja dan pemuda, kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini saya memakai topeng atau menggunakan topeng kepura-puraan? Apabila jawabannya ya, marilah kita dengan penuh kerendahan diri dan kerendahan hati melepaskan topeng tersebut. Tidak perlu takut dengan kecacatan rohani yang akan tampak, sebab Tuhan menerima kita dengan sebagaimana adanya. Bagian kita adalah mempersiapkan diri untuk dibentuknya menjadi pribadi yang sempurna, tetapi tanpa dihiasi dengan kepura-puraan. Dan pada saat ini, kalian yang sedang atau yang akan menghadapi ujian, kenaikan kelas atau kelulusan sekolah, persiapkanlah diri dengan baik dan sungguh-sungguh, maka hasil yang dipetik pun akan baik. Pesan terakhir, sekarang diterapkan yang berhubungan dengan virus COVID-19. Biasakan cuci tangan setelah keluar dari rumah, setelah megang sesuatu, cuci tangan dengan sabun. Tidak memegang wajah, mulut, hidung, atau mata. Selalu jaga jarak minimal 1 meter dan memakai masker ketika kita bersin ataupun batuk. Dan yang terakhir, tetaplah di rumah, jangan keluar. Kalau memang keadaan dan harus terpaksa keluar, ingat nomor 1, 2, 3, dan 4. Demikian pemuda remaja, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mau serahkan segala pergumulan kami Tuhan.
Jauhkanlah kami dari sifat kepura-puraan kami. Buanglah topeng kepura-puraan kami. Merasa lebih hebat daripada yang lain. Kiranya Tuhan mau sadarkan kami, biarlah kami selalu rendah hati. Kami akan selalu belajar dan belajar. Biarlah semua ini bisa menjadi kekuatan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Amin.